Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sima Priyakusumastuti dengan NIM akhir 124 dari kelas A20 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel saya mengenai Artificial Intelligence dan Machine Learning Exploring the Implication for Business. Di sini saya akan membacakan dari mulai nama penulis terlebih dahulu. Yang pertama, nama penulisnya dari Iyah Goya, Volkmar, Peter M. Fisher, dan Sven Reinig. Nama jurnalnya saya ambil dari Journal of Business Research pada tahun 2022. Dan judul artikel yang saya pilih berjudul Artificial Intelligence and Machine Learning Exploring the Implication for Business. Kemudian dimulai dari pendahuluan. Di sini pendahuluannya, artikel ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML dalam konteks pemasaran. Penggunaan AI dan ML ini tidak hanya terbatas pada segmentasi dan personalisasi, tetapi juga lebih luas dan dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Kemudian tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi penggerak dan hambatan dalam penerapan artificial intelligence dan machine learning dalam pemasaran. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor manusia dan organisasi yang mempengaruhi implementasi AI dan ML, serta untuk mengembangkan proposisi penelitian mengenai bagaimana manajer pemasaran seharusnya memanfaatkan teknologi ini. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman interdisipliner tentang strategi, etika, dan pengelolaan pelanggan dalam konteks AI dan ML. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini itu menggunakan pendekatan campuran atau mixed methods yang mencakup tahapan yang pertama adalah studi Delphi atau peneliti ini melakukan 2 ronde studi Delphi untuk mengeksplorasi potensi AI dan ML dalam manajemen pemasaran. Nah, dalam ronde pertama, wawancara pribadi itu dilakukan dengan para ahli untuk mengumpulkan pernyataan terkait ronde dalam ronde kedua, pernyataan yang dikompilasi dievaluasi melalui kuesioner online. Dan yang kedua, itu ada survei kuantitatif. Di sini, setelah memvalidasi dan mengkategorikan pernyataan dari studi Delphi, peneliti ini melaksanakan survei kuantitatif dengan manajer pemasaran berpengalaman untuk mengevaluasi pernyataan tersebut dan membangun dimensi dan komposisi penelitian. Yang ketiga, ada diskusi kelompok fokus. Di sini peneliti juga mengadakan 2 kelompok fokus dengan manajer pemasaran yang telah terlibat dalam proyek AI dan ML untuk menyempurnakan proposisi penelitian dan memastikan relevansinya dengan bidang tersebut. Nah, kemudian hasil dari penelitian yang saya rangkum di sini yang pertama adalah pengembangan kerangka AI dan ML. Peneliti di sini berhasil mengembangkan kerangka kerja yang berevisi pemahaman tentang metodologi AI dan ML yang terhubung secara holistik dengan kapabilitas aplikasi AI dalam pemasaran. Kerangka ini diperkuat dengan masukan dari para ahli di bidang pemasaran dan teknologi. Kemudian yang kedua, hasil dari penelitian tersebut adalah proposisi penelitian. Penelitian di sini mengidentifikasi beberapa proposisi penelitian terkait tantangan yang dihadapi oleh manajer pemasaran dalam menerapkan AI dan ML. Ini juga termasuk resolusi terhadap hambatan yang terkait dengan faktor manusia serta bagaimana pemanfaatan AI dan ML dapat ditingkatkan baik dalam interaksi dengan pelanggan maupun dalam proses internal. Yang ketiga ada tema dan dimensi. Di sini penelitian melalui survei dan diskusi kelompok fokus, penelitian di sini menghasilkan tema dan dimensi yang relevan termasuk budaya, strategi, dan implementasi, pengembangan keputusan, dan etika serta manajemen pelanggan. Hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana manajer pemasaran dapat menggunakan AI dan ML secara efektif. Dan yang selanjutnya, keempat adalah pentingnya strategi data privasi. Hasil temuan yang saya dapat dari artikel ini menunjukkan bahwa untuk mendekatkan diri kepada pelanggan, perusahaan harus memiliki strategi yang jelas, terutama terkait dengan privasi data. Ini mencakup pentingnya transparansi dalam memperoleh dan menggunakan data pelanggan untuk membangun hubungan yang terpercaya dan berkelanjutan. Selanjutnya, ditemukan juga kekurangan dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah keterbatasan generalisasi. Penelitian di sini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi karena menggunakan pendekatan yang sangat spesifik dan kelompok fokus dengan sampel tertentu dari manajer pemasaran. Ini bisa menyebabkan hasil yang tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan lebih luas dari seluruh komunitas pemasaran. Yang kedua, keterbatasan dalam ukuran sampel. Ukuran sampel dalam penelitian ini terutama untuk diskusi kelompok
mungkin terbatas sehingga mungkin tidak cukup mewakili semua sudut pandang dan pengalaman yang ada dalam praktik pemasaran yang lebih luas. Yang ketiga, fokus pada perspektif manajer saja. Penelitian ini lebih banyak berfokus pada pandangan manajer pemasaran dan mungkin kurang perhatikan perspektif konsumen atau pengaruh kepentingan lain dalam ekosistem bisnis. Selanjutnya adalah risiko bias dalam proses studi Delphi. Meskipun studi Delphi dapat memberikan wawasan yang secara mendalam, prosesnya juga memiliki risiko bias tergantung pada pengalaman dan keahlian panelis yang dipilih. Jika panelis tidak cukup beragam dalam latar belakang atau pandangan mereka, hasil yang diperoleh mungkin tidak mencakup spektrum ide dan solusi yang lebih luas. Selanjutnya adalah ketidakpastian dalam implementasi. Meskipun dalam penelitian menghasilkan proposisi dan kerangka kerja, implementasi praktis dari temuan ini dalam konteks dunia nyata mungkin masih sulit. Rekomendasi yang dibuat belum tentu mudah diterapkan serta tanpa pertimbangan tambahan tentang konteks dan sumber daya yang tersedia di masing-masing organisasi. Kesimpulan dari penelitian ini terakhir adalah penelitian ini mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan metodologi AI dan ML dengan kapabilitas serta aplikasi dalam pemasaran, menegaskan pentingnya peran manajer pemasaran dalam adopsi teknologi ini untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ditemukan juga bahwa ada hambatan terkait budaya perusahaan yang berpengaruh pada tanggung jawab dan toleransi terhadap kesalahan yang dibuat oleh sistem AI yang dapat menghambat penerapannya. Hasil penelitian ini menghasilkan 13 proposisi penelitian dan 10 dimensi agregasi, memberikan panduan untuk penelitian lebih lanjut dan merangsang diskusi di kalangan akademisi dan praktisi. Selain itu, penelitian merekomendasikan perlunya penyelidikan lebih lanjut mengenai interaksi antara manusia dan AI, serta bagaimana mengelola bias manusia agar teknologi dapat diinteraksikan dengan baik dalam pengambilan keputusan pemasaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman holistik tentang penerapan AI dan ML dalam pemasaran dan tantangan yang dihadapi manajer dalam memaksimalkan manfaat dari teknologi tersebut. Dan terakhir adalah rekomendasi penulis. Di sini penulis merekomendasikan beberapa langkah penting untuk penelitian dan praktik di bidang pemasaran terkait penggunaan AI dan ML, termasuk penyelidikan lebih lanjut tentang interaksi manusia dengan sistem AI, serta pentingnya memahami konteks dan pengambilan keputusan. Mereka menekankan perlunya penelitian untuk mengurangi bias manusia dan meningkatkan toleransi terhadap kegagalan AI dengan memberikan otonomi lebih kepada manajer dan kebijakan yang mendorong keberanian dalam membuat kesalahan. Selain itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi bagaimana mencapai keunggulan operasional dan dan pengalaman pelanggan yang baik sambil mempertimbangkan konflik antara tujuan internal dan eksternal organisasi. Rekomendasi ini bertujuan untuk membantu organisasi mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan AI dan ML serta mendorong penelitian yang lebih mendalam dalam konteks interaksi manusia dan mesin. Baik, tadi presentasi saya mengenai review artikel dari Journal of Business Research yang berjudul Artificial Intelligence and Machine Learning: Exploring the Implication for Business. Saya Sima Brutakusuma Astuti mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.